Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di video kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD, bab 5, penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, Bu Guru ingatkan lagi untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih, dan juga like, comment, share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Yuk kita masuk ke materi penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, di sini Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanyakan satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Ya, berikut penyajian data dari yang sudah dibuat Edo. Ya, ini belum bentuk tabel ya anak-anak, walaupun sudah ada garisnya, tapi ini masih berantakan. Sekarang kita lanjut. Dari daftar golongan darah yang tadi sebelumnya dapat disajikan dalam berbagai tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis, kolom, dan baris akan menjadi bentuk sebagai berikut. Ya, seperti ini ya anak-anak. Ada judulnya yaitu daftar golongan darah siswa kelas 5. Ya, di sini kita bisa lihat ada kolom nomor, kemudian nama siswa, dan golongan darahnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah lanjutan dari yang sebelah kiri. Biasanya seperti ini karena kertas atau buku kalian tidak cukup. Jadinya membuat ke samping. Ya, seperti itu. Bentuk tabel di atas keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa ada 30 siswa. Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Jaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sheila, Umar, Wali, dan Panji. Ya, di sini kita masih mencarinya satu persatu ya, kalau bentuk tabelnya seperti ini. Nah, daftar golongan darah yang sebelumnya dapat dibuat tabel dalam bentuk lain sebagai berikut. Nah, kalau yang ini sudah berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu masih satu persatu dari nama kemudian golongan darahnya. Kalau ini lebih memudahkan kalian untuk melihat siapa yang golongan darahnya itu A. Ya, di sini ada kolom nomor, yaitu terdiri dari 4 karena golongan darahnya ada 4 di kelas tersebut ya. Ada A, B, AB, dan O. Kemudian ada kolom nama siswa. Jadi, kita bisa melihat dengan mudah yang bergolongan darah A adalah Beni, Arin, Pandu, seperti itu ya. Kemudian demikian juga dengan yang golongan darah B, ada Edo, Indah, Hada, dan lain-lain. Dan yang AB adalah Lani, Udin, dan Uli. Kemudian yang O juga ada. Berdasarkan tabel ini, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu ada 4 ya, A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah.
yaitu ada 4 golongan darah. Nah, kemudian supaya kita tahu berapa jumlahnya dari golongan darah A, kita bisa langsung menghitung nama siswa yang ada di tabel tersebut ya. Kita simpulkan di sini nomor 1, golongan darah A, ada 12 anak. Tentunya datanya kita dapatkan atau kita hitung dari tabel yang di kolom nama siswa A ya anak-anak. Lalu nomor 2, golongan darah B, ada 7 anak. Yang ketiga, golongan darah AB ada 3 anak. Dan yang nomor 4, golongan darah O ada 8 anak. Nah, apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Ya, ini bisa kita sebut kalau mau mencari banyaknya siswa yaitu menggunakan frekuensi ya anak-anak. Jadi kolomnya ada nomor, tentunya masih 4 ya, karena golongan darahnya tadi ada 4, dan golongan darahnya masih sama, yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian banyaknya siswa atau frekuensi. Yang membedakannya adalah di kolom ini. Kalau tadi disebutkan namanya, kalau sekarang hanya angkanya, atau banyaknya siswa. Disebutnya dalam tabel itu adalah frekuensi. Ya, di sini isinya hanya angka semua ya anak-anak. Jadi untuk nomor 1 golongan darah A, frekuensinya atau banyaknya siswa ada 12. Kemudian nomor 2 golongan darah B ada 7. Nomor 3 golongan darah AB ada siswanya 3. Kemudian yang keempat golongan darah O banyak siswanya 8. Lalu biasanya kalau berbentuk frekuensi seperti ini ada di kolom terakhir itu tambahannya yaitu jumlah. Jumlah dari frekuensi atau banyaknya siswa keseluruhan adalah 30. Ya, itu tadi apabila membuat daftar golongan darah siswa dalam bentuk frekuensi atau banyaknya siswa. Jadi kalian sudah paham ya anak-anak untuk membaca tabel dan menafsirkan tabel. Nih contohnya yang tadi, tabel golongan darah siswa kelas 5. Ya, berdasarkan tabel ini dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A adalah 12 anak. Ya, seperti tadi yang sudah guru jelaskan ya. Sekarang, mari kita coba menjawab atau membahas suatu contoh nih. Ada di sini contoh soal. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, di sini angkanya sudah ada ya, namun angkanya terdiri dari tidak berurutan ya, ada yang 95, 85, 65, kemudian 75, naik lagi dan turun lagi seperti itu. Ini datanya masih berantakan. Kemudian di sini kalian diminta untuk yang A, buatlah tabel frekuensi dari data di halaman berikut yang tadi ya. Kemudian yang B, tentukan nilai tertinggi dan terendah. Lalu yang C, banyak anak yang mendapat nilai di atas 75. Nah, mari kita kerjakan ya anak-anak. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Hal yang paling pertama kalian lakukan adalah supaya mempermudah kalian ya anak-anak, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu datanya atau nilainya dari angka yang paling kecil. Diperoleh hasil sebagai berikut nih. 65 ada 2. Jadi kita tulis ke samping ya, 65, 65. Untuk menyampingnya kita bisa hitung saja. Berhubung di sini di soalnya sudah rapih ya tadi urutannya, yaitu ke samping itu ada 6 kolom. Jadi di sini kita bisa ikuti saja, ke sampingnya 6 kolom. Jadi 65, 65, 70, 70, 70, 70. Lalu ke bawah ya, 70, 75, 75 seperti itu. Cara menghitungnya seperti di pertemuan sebelumnya ya, sudah dibahas. Kita lihat dulu untuk yang nilai 65 ada 2. Berarti kita tulis sebanyak 2 kali 65-nya. Lalu 70-nya kita temukan ada 5. Lalu kita tulis 70 sebanyak 5 kali. Dan seterusnya sampai nilai yang paling tinggi. Kemudian kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Buatlah tabel frekuensi. Tentunya
dari urutan yang kita telah buat tadi, sudah membuat kita lebih mudah untuk membuat tabel frekuensinya, yaitu kita kelompokkan siswanya, nilai 65 ada 2 anak, nilai 70 ada 5 anak, nilai 75 ada 9 anak, nilai 80 ada 3 anak, nilai 85 ada 4 anak, nilai 90 ada 3 anak, dan nilai 95 ada 4 anak. Lalu kita bisa mengerjakan yang pertanyaan yang A. Ya, seperti ini ya, berarti ya, kolomnya yang pertama ada nomor, ini selalu ya anak-anak, nomornya terdiri dari 7 nomor. Karena di sini kita temukan nilainya itu yang beragam itu ada 7 nomor, yaitu di kolom nilai kita masukkan langsung diurutkan ya supaya memudahkan, yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian kolom yang paling kanan atau kolom terakhir di sini adalah banyak siswa atau frekuensi. Ya. Ingat ya, pertanyaannya tadi yang di A adalah membuat tabel frekuensi. Jadi kita buat seperti ini. Lalu jangan lupa ditambahkan kolom di bawah yaitu jumlahnya. Nah, setelah kita sudah mengerjakan seperti ini, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu menentukan nilai tertinggi dan terendah. Ya, dari awal, dari kita mengelompokkan atau mengurutkan data, sudah kita ketahui ya anak-anak kalau nilai yang tertinggi adalah 95 dan nilai yang terendah adalah 65. Mudah ya, karena kita sudah menghitungnya atau mengurutkannya terlebih dahulu. Lalu yang C, anak yang mendapat nilai 75. Pertanyaannya tadi adalah berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Nah, berarti angka nilai 75-nya tidak termasuk ya. Langsung saja kita urutkan. Untuk yang mendapat nilai 80 ada 3 anak. Yang mendapat nilai 85 ada 4 anak. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 3 anak. Dan yang mendapat 95 ada 4 anak. Jadi langsung saja kita totalkan. Untuk 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 hasilnya adalah 14 anak. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menjawabnya? Itu tadi untuk contohnya. Sekarang kita masuk ke tugas kalian. Ada 2 tugas yang akan Bu Guru berikan. Yang pertama, di sini Bu Guru akan membimbing kalian ya untuk mengerjakannya. Nomor 1, Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64 buku, hari Selasa terjual 36 buku, hari Rabu terjual 45 buku, hari Kamis terjual 40 buku, hari Jumat terjual 60 buku, dan hari Sabtu terjual 30 buku. Di sini kalian diminta yang pertama membuat tabel frekuensi dari data tersebut. Kemudian yang kedua, hari apakah penjualan buku terbanyak? Lalu yang terakhir, hari apakah penjualan buku paling sedikit? Ya, kalian tentunya harus menulis soalnya ya anak-anak, supaya kalian memahami dari pertanyaannya. Jadi yang pertama mari kita langsung membuat tabel frekuensinya. Yaitu yang pertama ada kolom nomor, selalu ya anak-anak. Kemudian yang di sebelahnya, karena ini menyebutkan tentang hari, jadi kita tulis di sini hari ya. Lalu di sampingnya adalah data buku terjual, atau kita bisa tuliskan saja frekuensi. Ya, langsung saja kalian bisa memasukkannya sendiri ya anak-anak, karena di sini terdiri dari hari Senin sampai Sabtu, berarti nomornya ada terdiri dari sampai 6, 1 sampai 6. Lalu jangan lupa nanti di kolom paling bawah ditambahkan juga ya jumlah. Kemudian kalian total untuk semua buku yang terjual. Ya, mudah ya anak-anak, kalian bisa melanjutkannya. Lalu pertanyaan yang B, hari apakah penjualan buku terbanyak? Nah, dari tabel yang sudah kalian buat, nanti kalian bisa mudah langsung menentukan untuk penjualan buku terbanyak di hari apa. Lalu yang pertanyaan yang C, hari apakah penjualan buku yang paling sedikit? Ya, berikut juga dengan pertanyaan ini, kalian pasti bisa langsung menemukannya ya. Kita lanjut sekarang ke soal yang kedua, atau yang terakhir.
Di sini sama seperti yang contoh tadi ya anak-anak. Di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Kalian harus salin soalnya terlebih dahulu, kemudian mengerjakannya ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama kalian diminta membuat tabel frekuensi dari daftar nilai di atas. Lalu, berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Lalu, pertanyaan berikutnya, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? Lalu berapa banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 dan berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Seperti yang dicontoh tadi, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari nilai yang paling kecil ya. Kalian membuat daftar seperti tadi, diurutkan dari nilai yang paling kecil, menyamping ya, seperti di soal ini saja ya, tidak perlu ditabel dulu untuk mengurutkannya. Kemudian apabila sudah siap, kalian sudah mengerjakan urutannya dari yang terkecil sampai yang tertinggi, baru kalian langsung lanjut membuat tabel frekuensinya. Nantinya kalian akan mudah langsung menemukan untuk kolom nomor ada berapa, kemudian kolom nilai ulangan matematikanya, misalnya yang terkecil 60, berarti 60, 65 kalian urutkan sampai ke bawah, dan frekuensinya yang paling kanan ya tabelnya seperti ini. Untuk ke bawahnya nomornya kalian nanti bisa hitung saja ya, jangan mengikuti tabel yang kosong Bu Guru contohkan ini. Kalau kolom ke sampingnya kalian bisa ikuti. Lalu dari tabel di situ pastinya kalian sudah bisa kan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Apabila kalian masih bingung, memang ini membutuhkan konsentrasi ya. Kalian harus fokus, jangan sampai ada angka atau nilai atau data yang tertinggal atau terlewat. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan materi dari penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.